Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Saja Kamila, kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi, tapi khusus di perusahaan jasa. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, perusahaan jasa itu apa sih? Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk tidak berwujud berupa pelayanan jasa atau menjual jasa. Contohnya seperti bengkel, salon, dan lain-lain. Adapun karakteristik perusahaan jasa, yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Artinya, sifat jasa tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba ataupun dilihat. Yang kedua, harga jasa yang ditawarkan tidak sama. Yang ketiga, variability atau berubah-ubah. Artinya, sifat jasa tidak dapat distandarisasikan karena sangat tergantung pada berbagai faktor. Contohnya, tempat, waktu, karakter konsumen, serta selera konsumen. Lalu, laba yang diperoleh itu hasil penjualan jasa dikurangi dengan beban-beban. Lalu yang kelima ada perishability atau tidak dapat disimpan. Artinya, jasa yang sudah dibeli tidak dapat dijual kembali sehingga perusahaan dagang tidak menggunakan akun persediaan barang. Lalu yang terakhir ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada pemisah antara produksi dengan penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa atau accounting cycle. Nah, kenapa di perusahaan jasa? Karena jika dilihat dari bentuknya, siklus akuntansi perusahaan jasa itu lebih simpel daripada perusahaan yang seperti produksi kue. Kan kalau produksi kue itu kayak dari tepung, telur, sampai jadi kuenya itu kayak punya tahapan-tahapan sendiri gitu. Nah, kita di SMA akan belajar perusahaan jasa dulu, karena memang lebih simpel. Nah, sebelum itu kita harus tahu siklus akuntansi itu apa sih? Nah, ternyata siklus akuntansi ini langkah urutan kronologis dalam pencatatan kejadian akuntansi. Dari mulai terjadinya transaksi sampai menyusun laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi meliputi 3 tahapan, yakni yang pertama, pencatatan, lalu pengikhtisaran, dan pelaporan. Pada tahapan pencatatan, itu meliputi jurnal dan buku besar. Lalu, pada tahapan pengikhtisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, dan neraca saldo setelah penutupan. Sedangkan dalam tahapan pelaporan, itu meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan itu telah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, tahapan siklus akuntansi ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, tahap pertama adalah identifikasi transaksi. Nah, ketika terjadi transaksi, bukti-bukti transaksi dianalisa akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut debit atau kredit. Nah, dokumen transaksi ini contohnya kwitansi, BKM, LPB, cek, faktur, dan lain sebagainya. Lalu, dari mengidentifikasi transaksi tersebut, akhirnya dicatat di jurnal. Biasanya kita menggunakan jurnal umum saja. Sebenarnya ada jurnal khusus, namun pada perusahaan jasa kita hanya menggunakan jurnal umum saja. Lalu, setelah jurnal, kita langsung posting ke buku besar. Nah, akun-akun yang ada di dalam jurnal dikelompokkan ke dalam akun yang sama. Misalkan, kas dengan kas, utang dengan utang, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu khusus digunakan untuk mencatat
akun-akun tertentu. Jadi misalkan perusahaan ini punya utang misalkan 3 juta nih. Jadi si perusahaan itu kayak punya rinciannya, 3 juta utang itu tuh ke perusahaan mana aja, kayak gitu. Nah, setelah menyusun buku besar, saldo-saldo yang ada di dalam buku besar dikelompokkan menjadi satu untuk dibuat neraca saldo. Fungsinya untuk mengukur apakah pekerjaan dari mengidentifikasi membuat jurnal dan buku besar itu sudah benar, karena dalam neraca saldo nanti akan diketahui posisi debit dan kredit semua akun dan hasilnya itu harus sama atau balance. Jika hasilnya tidak sama, maka pasti ada kesalahan dalam pencatatan entah di nomor 1 atau di nomor yang keberapa gitu. Lalu, bila ada kesalahan dalam neraca saldo, maka kita wajib melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian ini, atau dari neraca saldo, jika tidak ada kesalahan, kita harus membuat kertas karya 10 kolom ini, yang terdiri dari kumpulan data neraca saldo, yang terdiri atas debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan lain sebagainya. Dan ini, kertas kerja 10 kolom ini akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan. Jika semua data benar, langsung dibuat laporan keuangannya dan jurnal penutupnya. Jurnal penutup gunanya untuk menutup akun-akun nominal karena akun nominal tidak digunakan lagi atau berhenti di siklus itu saja. Ketika mulai di siklus baru, maka akan ada akun nominal yang baru lagi. Nah, setelah jurnal penutup, jurnal tersebut diposting lagi ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, kita membuat neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup ini bentuknya hampir sama dengan neraca saldo sebelumnya, tapi wujudnya tidak akan muncul akun nominal karena akun nominal sudah ditutup di jurnal penutup. Jadi bisa dibilang neraca saldo penutupan itu bukti dari jurnal dan posting ke buku besar sudah selesai. Nah, setelah itu di sini ada jurnal pembalik. Jadi setelah membuat neraca saldo, selanjutnya dicek apakah jurnal penyesuaiannya ada yang perlu dibalik atau tidak. Nah, jurnal pembalik dibuat untuk transaksi tersebut, terutama transaksi yang selalu berulang agar lebih sederhana. Nah, dari tahap ini kita nanti kembali lagi ke identifikasi transaksi, ke jurnal lagi, dan ya tahapannya selalu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme debit dan kredit. Tapi kita harus tahu dulu debit itu apa sih sama kredit itu. Nah, debit atau debit adalah sebuah ayat yang terdapat pada sisi kiri sebuah akun. Dalam pembukuan berpasangan, debit akan menambah harta dan beban, namun si debit ini akan mengurangi utang, modal, dan pendapatan. Nah, berbeda dengan kredit, kredit adalah sebuah ayat yang terdapat pada sisi kanan sebuah akun. Dalam pembukuan berpasangan, kredit akan menambah utang, modal, pendapatan, namun akan mengurangi harta dan beban. Nah, dari definisi tadi, kita bisa gambarkan tabel seperti ini. Ini akan sangat memudahkan kita dalam menggolongkan akun apakah debit atau kredit. Nah, cara bacanya, ketika harta bertambah, maka akun tersebut tergolong debit. Namun ketika harta berkurang, maka harta tersebut kredit gitu.
sama halnya seperti yang di bawahnya, ketika utang bertambah, maka kredit, namun ketika utang berkurang, itu nanti termasuknya debit. Lalu, ketika modal bertambah, itu akan menjadi kredit, dan ketika modal berkurang, akun tersebut kita klasifikasikan sebagai debit. Nah, sama dengan pendapatan juga ketika bertambah nanti itu kredit, lalu ketika berkurang nanti debit, lalu beban. Ketika beban bertambah, ini nanti masuknya ke debit, sedangkan ketika berkurang nanti masuknya ke kredit. Nah, di sini ada dua pengecualian untuk prive. Ini kan prive masuknya modal. Karena prive itu bersifatnya mengurangi, jadi ketika si privenya bertambah, nanti masuknya debit. Lalu ketika privenya berkurang, nanti masuknya kredit. Lalu penyusutan juga kan dalam harta bersifat mengurangi, sehingga kebalikan dengan yang ini. Ketika penyusutan bertambah, maka nanti akunnya kredit. Lalu ketika penyusutannya berkurang, nanti akunnya debit gitu. Saya mengambil data yang ada di dalam modul. Sudah siap kan? Nah, di sini ada data-data transaksi dari Rianti Taylor pada bulan Januari 2011. Nah, bisa dilihat di modul teman-teman sekalian. Nah, di sini kan ada, langsung aja kita identifikasi di slide berikutnya. Nah, pada tanggal 5 Januari, Rianti menyetorkan modal dalam perusahaan sebesar 15 juta. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi kita masukin bulan Januari, ya terus ini kan transaksinya tanggal 5 nih. Ketika Rianti menyetorkan modal, akun yang berpengaruhnya itu kas dan modal. Si kasnya itu gimana nih? Nah, karena beliau menyetorkan modal, jadi pengaruhnya bertambah. Nah, ketika kas itu kan termasuk harta nih. Nah, ketika harta bertambah, maka masuknya debit. Jumlahnya 15 juta. Lalu, akun yang berpengaruh yang lainnya adalah modal. Nah, modal dari Rianti Taylor ini kan bertambah nih ya. Nah, ketika modal bertambah, ini masuknya ke kredit. Dan jumlahnya juga sama, 15 juta. Nah, berikutnya nih. Pada tanggal 7 Januari, dibeli 2 buah mesin jahit dari toko Harun Jaya di Jalan Alketeri nomor 24 Bandung. Satunya itu 2 juta dan gunting dengan harga 150.000 secara kredit. Nah, kita masukkan di tanggalnya. Ini kan transaksinya tanggal 7 nih. Terus akun yang berpengaruh, karena kita kan kayak beli 2 mesin jahit nih, sama 1 gunting. Karena 1 mesin jahitnya itu 2 juta, maka kalau 2 kan jadi 4 juta nih. Ditambah gunting, jadi si mesin atau peralatannya itu nanti kan bertambah. Ketika peralatan bertambah, ini kan masuknya harta nih. Jadi ketika harta bertambah, letak akunnya debit. Nah, berapa? Ini dari hasilnya ini 4 juta ditambah 150 jadi 4.150.000. Nah, karena di sini dibayarnya secara kredit, otomatis kita punya utang nih. Utang usaha kita itu bertambah. Kita lihat nih dari datanya. Ketika utang bertambah, letak akunnya itu kredit. Nah, berapa? Ya sama, 4.150.000. Lanjut. 8 Januari dibeli perlengkapan menjahit benang, kancing, resleting, dan lain-lain dari toko Agung Jaya, Jalan Ahmad Yani nomor 35 Bandung, secara tunai seharga 200.000. Nah, masukin lagi tanggal 8, kan ini beli perlengkapan nih. Otomatis perlengkapan jahitnya bertambah kan? Nah, ketika perlengkapan yang termasuk harta ya, ketika harta bertambah, maka letak akunnya debit. Jadi, perlengkapan jahit itu masuknya ke akun debit dengan jumlah 200.000. Nah, apa sih akun lain yang berpengaruh? Nah, ini ada kas. Karena kan kita beli secara tunai, otomatis kas dari perusahaan kita itu berkurang. Nah, ketika kas yang termasuk harta
ini berkurang, maka letak akunnya kredit. Berapa? Ya 200.000 juga. Lanjut, ini tanggal 10 diterima pendapatan jasa menjahit di Mastel pakaian wanita sebesar 750.000. Nah, kita masukin nih, tanggal 10. Ini kan diterima jasa pendapatan nih. Nah, karena kita dapat pendapatan, kasnya bertambah, ya kan? Nah, kas itu masuknya ke harta. Ketika harta bertambah, itu kan nanti masuknya ke debit. Berapa? Sejumlah 750.000. Nah, akun lain yang terpengaruh adalah pendapatan jasa, ya kan? Pendapatan jasanya kita bertambah. Ketika nilai pendapatan bertambah, maka letak akun tersebut ada pada kredit. Nah, berapa? 750.000 lagi. Nah, lanjut, ini tanggal 12, dibayar angsuran utang kepada toko Harun 2.150.000. Nah, kita kan kayak punya utang nih. Si utang itu kita bayar. Jadi, ketika tanggal 12, akun yang berpengaruhnya utang usaha, karena kita bayar, jadi utangnya berkurang kan? Nah, ketika utang berkurang, itu masuknya debit. Nah, berapa? 2.150.000. Lalu, akun yang lainnya yang berpengaruh adalah kas. Ketika kita bayar utang, otomatis kas di perusahaan kita berkurang kan? Nah, ketika kas yang termasuk harta berkurang, maka letak akunnya kredit. Berapa? 2.150.000 juga. Lanjut, tanggal 16 Januari, Rianti mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000. Nah, mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi ini kan disebut prive nih. Nah, ingat, prive itu kan sifatnya mengurangi nih. Nah, karena Rianti mengambil uang nih, prive-nya kan bertambah ya. Prive ini termasuk modal. Nah, karena di sini kan modal ketika bertambah itu kredit. Ketika modal berkurang itu debit. Karena prive itu kebalikannya, maka meskipun di sininya bertambah, si letak prive ini debit sebesar 150.000. Jadi karena si prive ini bersifat mengurangi, jadi si letak akun di sininya kayak dibalik itu, yang asalnya kredit ketika bertambah jadi debit gitu. Terus di sini ada kas. Kas kita kan berkurang nih karena diambil gitu. Ketika kas yang termasuk harta berkurang, itu kan masuknya ke kredit. Jadi kas berkurang sehingga letak akunnya di kredit dengan jumlah 150.000. Lanjut, ini pada tanggal 18 Januari dibayar gaji 2 orang karyawan sebanyak 750.000 nih. Nah, masukin tanggal 18, beban gajinya kan ini kalau buat 2 orang jadi 1,5 juta nih. Beban gaji kan bertambah nih. Ketika beban bertambah, maka masuknya ke debit. Sejumlah berapa? 1,5 juta. Lalu, karena kita ngeluarin gaji kan, otomatis kas kita berkurang. Kas itu kan masuknya harta nih. Ketika harta berkurang, maka letak akunnya kredit. Sejumlah 1.500.000 lagi. Lalu di sini tanggal 24 nih, diperhitungkan jasa seragam SD kasih bunda sebesar 2.350.000 nih. Kita masukin tanggal 24. Ini kan kayak belum dibayar gitu lah. Nah, masuknya kan ke piutang nih. Karena piutang yang bertambah dan piutang itu masuknya harta, kan ketika harta bertambah itu masuknya debit nih. Jadi di kolom ini, si piutang ini letak akunnya debit. Sejumlah berapa? 2.350.000. Nah, pendapatan jasa kitanya juga bertambah. Ketika pendapatan jasa bertambah, lihat di kolom ini, di tabel yang bawah,
Itu kan masuknya ke kredit. Jadi, pendapatan jasa bertambah, letak akunnya kredit dengan jumlah Rp2.350.000. Nah, di sini terakhir tanggal 27 Januari diterima angsuran piutang dari SD Kasih Bunda sebesar Rp1.750.000. Nah, ketika diterima angsuran piutang, otomatis kan kas kita bertambah nih ya. Nah, ketika kas yang termasuk harta bertambah, maka letaknya di debit sejumlah Rp1.750.000. Sedangkan karena piutangnya udah diangsur gitu, kan piutangnya berkurang nih. Ketika piutang, itu kan harta nih piutang tuh, berkurang, maka letak akunnya kredit sebesar Rp1.750.000. Nah, versi lengkapnya ini adalah analisis debit dan kredit yang udah kita analisis tadi nih. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.